sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Kajalle dan kodo, urus selalu senang tu, jangan buang ulo nang urus. Anja ayah paing, udah panganti ayah. Katulang punggung jenisa, sampai Nisa pasti sayang makna. Ini, Pak Guno tu, latibo ka badan waa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Berpegang teguhlah itu kata Allah. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Firdaus Abi pada kesempatan kali ini ada sebuah momentum yang luar biasa. Saya bersama seorang anak muda, tokoh muda di Sumatera Barat, dan malah bisa dianggap menjadi inspirasi untuk anak muda di mana saja, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Selamat siang, Ki. Ya, Ki, ini dapat cerita ini dengan kawan-kawan mau menjual sebuah kegiatan ngamen film di Paris, di Prancis. Nah, biasanya ngamen ini kan yang kita tahu lebih pada musik, akustik, dan segala macam. Ini seperti apa ceritanya ini? Kalau cerita ngamen ini ya Pak ya, di ngamen di Prancis ini mungkin hasil diskusi sama teman-teman. Kita akan lihat peluang kalau sekarang gara-gara pandemi kan nggak bisa lagi jalan-jalan. Ya. Otomatis pintu pariwisata internasional mungkin karena background saya di pariwisata internasional ya, itu agak terkunci. Jadi ada semacam kerinduan dari teman-teman di Eropa yang pengen lihat Indonesia sebagaimana. Nah, makanya kita punya ide bikin film yang bisa mengobati kerinduan mereka secara visual dan juga bisa menggambarkan kondisi kekinian terkini tentang apa yang terjadi gara-gara pandemi. Filmnya film layar lebar atau film pendek? Itu lebih ke film pendek berjudul Rantakan Aku Satu. Rantakan Aku Satu. Mungkin sinopsis singkatnya Pak, ini bercerita tentang seorang anak muda yang ingin membawa perubahan ke dalam pengalaman. Tapi bukan sekedar perubahan dalam ekonomi, mungkin kita lebih perubahan secara mindset, pola pikir, cara melihat sesuatu. Kalau kita fokus di satu sisi ekonomi, yang lain lupa. Hanya ya ide-ide gimana ya? Film ini mungkin Bapak tunggu aja. Ya Bapak tunggu aja. Nah, kenapa film yang dibawa ke sana? Apa tidak musik atau penyanyi-penyanyi lain atau dalam bentuk formula lain? Formula lain. Ya. Mungkin awalnya film ini bukan buat konsumsi publik ya. Sebenarnya ya mungkin lebih ke bagaimana kita mencerdaskan anak nagari Pak. Mencerdaskan anak nagari lewat film itu media. Nah, pertanyaan Bapak tadi kenapa tidak dengan yang lain? Karena saya melihat industri perfilman lesu.
Tapi saya melihat ada kecenderungan orang untuk nonton bareng dengan prokes ya Pak ya, yang prokes. Yang biasanya orang sekarang lagi nonton Netflix, yang aku bilang, cuma keinginan orang buat nongkrong dengan keterbatasan, itulah salah satu alasan kita. Dan peluangnya pun peluang untuk mengundang orang, alasan kita ngumpulin orang lebih terbuka. Oh, mana persiapan ngamen itu? Ngamen itu Pak, pertama sudah ada aja Pak ya. Pertama film ini akan kita ikutkan di Festival Film Independen, short film independen in Bordeaux di Prancis. Kemudian itu festival. Kemudian yang ngamennya kita ini sudah ada, kita undangan dari Jean Gazi. Itu komunitas pecinta Asia. Itu anggotanya Pak, itu sekitar 15.000 orang. 15.000 orang di Paris. Jadi kita akan, mereka udah undang kita tampilkan film. Terus kita akan pergi ke restoran-restoran, kafe-kafe. Pemutarannya di kafe-kafe? Kafe-kafe. Kafe-kafe. Ya, sesuai dengan prokes selanjutnya. Lalu secara umum dia kan bercerita soal lokal. Lokal, ya. Nah lalu apa poin balik yang kita harapkan setelah mereka nonton nanti? Setelah mereka nonton, pertama mengobati kerinduan terhadap Indonesia, Sumatera Barat secara khusus. Yang kedua, yang kita harapkan dari ngamen ini dalam hal finansial bisa jadi sponsor kita buat next project. Kita punya banyak proyek di dalam yayasan kita kan dari Sungai Pinang. Kita punya yayasan namanya Cenari Foundation. Jadi Cenari Cerdaskan Anak Nagari. Jadi secara finansial dengan keberhasilan ini akan membawa calon-calon investor baru buat next project. Dan kemudian yang lainnya Pak, mungkin itu lebih mengenalkan Sungai Pinang atau Sumatera Barat secara umum, the new era of atau khusus secara spesifik Sungai Pinang. Sungai Pinang. Seperti apa Sungai Pinang hari ini dan apa impian anak-anak Sungai Pinang ke depan? Kalau Sungai Pinang hari ini ya Pak ya, prihatin, miris Pak. Masih miris? Miris Pak. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya? Masih Pak. Miris. Apa diantaranya? Bisa diilustrasikan nanti sedikit? Iya. Gimana ya Pak ya, kadang nangis juga Pak. Kebetulan masih bisa nangis anak muda seperti ini? Masih Pak. Nangis lihat kondisi daerah? Masih, karena Sungai Pinang itu negeri yang indah Pak, hidden gem. Mimpinya kan indah, kenapa harus nangis? Karena di tangan orang yang salah Pak. Lebih kayak gimana ya, bukan orang yang salah secara itu ya Pak ya, secara pemimpin. Cuman kalau saya melihat orang yang salah kelola. Karena minimnya pengetahuan dan closed mindset, traditional mindset Pak. Jadi kalau gimana ya, kalau nggak punya ilmu pengetahuan, kalau mengelola suatu nagari. Sekolah bagaimana di sini? Sekolah Saya kita cuma punya SMP di sana. Satu SMP? Satu SMP, satu SD. Kalau buat SMA kita harus ke Padang Pak. Harus ke Padang. Minimal ke Bungus. Minimal ke Bungus. Dan kalau buat ekonomi susah di sana Pak. Jadi kalau sudah dari Sungai Pinang sekolah ke Bungus, apalagi ke Padang, itu sudah bisa dihitung murah. Sudah. Dari 40 lulusan SMP itu cuma mungkin 5 Pak. Karena faktor ekonomi. Dan inilah dasarnya Cenari Foundation ini saya bikin Pak. Itu awalnya udah dari bulan 20 Desember Pak. Desember 2020. Itu saya masih di Paris. Mikir, kok Sungai Pinang? Ya nangis ya Pak. Ya, Sungai Pinang prihatin dan potensinya luar biasa. Ada potensi dari sana. Ya dari kelautan. Ekonomi masyarakatnya berapa gitu? Sekarang masih bertumpu pada nelayan dan itu pertanian, juga pertanian sawah. Dan itu cuma 2 kali setahun. Dan sekarang potensi yang tidak, karena itu Pak, salah urus tadi Pak. Cuman masih terpaku dalam 2 hal itu aja Pak, nelayan dan pertanian. Dan itu pun tradisional. Sekarang kita udah di 2021 masih tradisional. Nah, kalau impian ke depan dari pengembangan teknologi dan agar tidak salah urus, kira-kira dari kawan-kawan Cenari itu seperti apa Sungai Pinang ideal yang mereka harapkan?
Saya kalau mimpi ya Pak ya, mimpi tentang Sungai Pinang ini, dan kita semangat Pak. Kita yakin Sungai Pinang bisa. Kita mau Sungai Pinang itu menginspirasi seluruh dunia, bukan hanya Sumatera Barat, tapi seluruh dunia. Ya. Karena hasil kerja saya sudah pernah ke Afrika, ke benua Amerika, ke Eropa. Ada yang missing Pak, something is missing. Jadi yang missing itu gimana orang mau bersatu Pak. Ya, karena untuk memajukan sesuatu kita harus bersatu dulu. Dan itulah karena konflik-konflik kepentingan ini semuanya hancur. Jadi saya melihat Sungai Pinang itu tempat orang belajar bagaimana bersatu, tidak boleh menentukan. Dan saya bisa pastikan dengan izin Allah, Bapak mungkin mau bikin rumah di sana Pak. Karena kalau begitu sudah datang ke Sungai Pinang, itu sudah sesuai dengan konsep kita ini Pak, jalan. Nggak mau Bapak lagi ke Padang mana? Kenapa yang Bapak cari itu Sungai Pinang ada. Potensi yang dimiliki dengan laut itu sampai apa lagi? Kalau buat kelautan mungkin sudah ada, kita mau bikin taman bawah laut, kemudian juga taman bawah laut mungkin lebih ke pariwisata karena buat diving atau snorkeling. Cuman kita punya program itu bikin rumpon satu jalur. Nah, rumpon satu jalur. Kemudian potensi pariwisata kita sudah cuma tahu Pak. Dan bagi saya anggap potensi pariwisata itu terlalu kecil buat Sungai Pinang. Karena yang lebih besarnya itu Pak budaya kita, budaya orang Minang. Dan di sana mungkin satu-satunya di daerah di Sumatera, daerah pesisir ya Pak ya, daerah rantau yang masih kuat memakai adat Minang. Oke, terima kasih Pak. Semoga sukses dan di sana saudara-saudari semua. Barangkali mungkin ketika materi ini tayang, Ricky dan kawan-kawan sudah berada di Paris, Prancis untuk ngamen. Ngamen film pendek yang bercerita tentang kehidupan masyarakat Sumatera Barat, khususnya Sungai Pinang, untuk lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.